Perkenalkan, nama saya Imade Pramasuri Kusuma dari Prodi Arsitektur Landscape dengan NIM 2206581006. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu struktur, fungsi, dan dinamika dalam lanskap. Pada kesempatan hari ini saya juga tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang bernama Royal Ngaldi Eltino Melvino dengan NIM 2206581012 yang juga berasal dari Prodi Arsitektur Landscape. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Apa itu struktur dalam lanskap? Struktur dalam lanskap merujuk pada hubungan spesial antara heterogenitas ekosistem atau elemen lanskap yang ada, yaitu distribusi energi, materi, dan spesies dalam hubungan terhadap ukuran, bentuk, jumlah, dan konfigurasinya. Lanskap terdiri atas beberapa kategori unsur utama, yaitu bentuk tanah, vegetasi, unsur struktural buatan manusia, kedalaman, dan luas pandangan. Lanskap juga bisa termasuk badan air, bentuk kehidupan lain seperti fauna, keberadaan manusia, representasi artistik buatan manusia, dan arah pencahayaan. Fungsi dapat disimplifikasikan jadi kegunaan dari suatu hal organik maupun tidak organik dalam suatu konsep hingga sudut pandang tertentu. Menurut ahli, Carl O. Sauer, seorang ahli geografi manusia dari Amerika Serikat, mengembangkan konsep landscape as cultural synthesis, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan lanskap sebagai sintesis budaya. Menurut Sauer, lanskap mencerminkan interaksi antara manusia dan lingkungan alam, mencerminkan sejarah budaya dan aktivitas manusia dalam bentuk fitur geografis. Untuk fungsi dari lanskap yang cukup umum itu diantaranya adalah yang pertama, fungsi ekologi. Lanskap berperan dalam mendukung ekosistem dan menjaga keseimbangan ekologi. Fungsi-fungsi ekologi meliputi penyediaan habitat untuk keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, penyediaan air bersih dan pengaturan siklus air, serta siklus nutrisi, dan juga interaksi antar organisme hidup. Yang kedua, itu adalah fungsi pertanian dan pangan. Lanskap menyediakan lahan pertanian dan berkontribusi dalam produk pangan. Lanskap pertanian mendukung budidaya tanaman, peternakan, dan pemeliharaan hewan ternak. Fungsi lanskap ini penting untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan keamanan pangan masyarakat. Poin ketiga adalah fungsi rekreasi dan pariwisata. Lanskap yang indah dan beragam menawarkan potensi untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata, seperti taman nasional, taman kota, pantai, pegunungan, dan danau adalah contoh lanskap yang berperan untuk menarik wisatawan. Poin keempat itu adalah fungsi identitas budaya dan sejarah. Lanskap memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan sejarah suatu daerah. Contohnya adalah lanskap alam, bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan warisan budaya membawa makna budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat. Untuk poin kelima atau poin terakhir adalah fungsi lingkungan hidup dan kualitas hidup. Nah, jadi lanskap juga mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lanskap yang berkualitas memberikan manfaat lingkungan seperti penyediaan udara bersih, pengaturan suhu mikro, perlindungan dari bencana alam, dan juga kesempatan untuk berinteraksi dengan alam. Dinamika lanskap menuju pada perubahan hingga interaksi berbagai elemen lanskap dalam jangka waktu tertentu. Konsep dinamika lanskap mempelajari bagaimana lanskap berubah, bergerak, dan berinteraksi dengan faktor-faktor sekitarnya. Pemahaman tentang dinamika lanskap penting untuk perencanaan dan pengolahan lanskap yang berlanjutan. Dengan pemantauan serta pemodelan dinamika lanskap, kita dapat mengantisipasi tren perubahan, mengantisipasi dampak dari kebijakan atau tindakan manusia tertentu, dan merencanakan langkah-langkah untuk mempertahankan fungsi dan keberlanjutan lanskap tersebut. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.